back to the Bawi Talk series dalam rangka peringatan International Women's Day 2021. Yay! Alright, so here we are. Kita ada di hari yang ketiga saat ini. Hari ketiga dan hari yang masih panas. Masih panas karena 2 hari kemarin itu ya panas banget, gerah banget. Dan sama hari pertama kedua sorenya itu juga kita kena gangguan jaringan. Jadi kita berharap hari ini semua lancar-lancar aja gitu ya. Oke, selamat datang buat yang baru bergabung dan mungkin buat yang nanti akan nonton video ini ketika udah di-sharekan di feednya Ranuelum. Just want to let you know bahwa kita ngadain ini Bawi Talk series ini dalam rangka merayakan Hari Perempuan seperti yang tadi aku bilang ya di awal. Dan Bawi itu artinya perempuan dalam bahasa Dayak. B stands for brave, artinya berani. A stands for aspiring, artinya memiliki cita-cita yang tinggi. Kemudian W atau W, it stands for wise, artinya bijak. Kemudian huruf terakhir I itu Bawi stands for intelligent. Jadi di sini adalah tempat di mana perempuan-perempuan Dayak itu untuk berbagi cerita mereka, pengalaman mereka, dan tentunya untuk menginspirasi kita semua agar kita menjadi berani, punya cita-cita yang tinggi, bijak, dan juga tentunya cerdas. Oke. Alright. Sebelum kita mengundang bintang tamu kita hari ini, kita kemarin di hari pertama kita udah bicara tentang how to be strong ya, how to be a strong Dayak women gitu. Kemudian di hari yang kedua kita bicara tentang how Dayak women being respected in the Dayak communities. Dan ini sangat fascinating sekali, sangat menginspirasi. Dan kalau buat aku sendiri secara pribadi, it's so fun kayak gitu bicara dengan banyak perempuan-perempuan ini. Ya, kemarin kita udah 2 bicara dengan educator, ya, English tutor, kemudian juga researcher. Nah, hari ini tentunya kita akan bicara dengan sefigur perempuan Dayak juga yang juga tidak kalah menginspirasi. Hanya bedanya tamu kita hari ini masih muda belia gitu, masih teenager ya, nggak seperti saya ini yang sudah hampir kepala 3 sudah tuir. Tamu kita ini benar-benar dia sedang di masa yang cemerlang, shining, shimmering, splendid, karena dia sedang ada di masa mudanya yang sangat-sangat kupikir exciting, dan tentunya ada banyak tantangan yang dia hadapi, khususnya sebagai seorang perempuan Dayak yang katakanlah dari remote areas, tetapi kemudian move to the city and started to study and pursuing her dreams. Alright, langsung aja aku akan kirimkan invitation untuk guest kita pada sore hari ini, dan sembari aku mengirimkan undangannya, aku akan mencari lagu untuk background talk kita. Oke, wait a minute. Alright, instrumental cover when it is, guys. Karena nggak ada musik ini nggak afdol ya. Ya, jadi mungkin ada yang tahu nih lagu tadi yang kita puterin ya, ini adalah lagu soundtrack dari film Moana. Ini adalah seorang indigenous woman ya dari suku kalau di situ sebenarnya dia Maori ya. Kayaknya Maori. To be honest, aku belum pernah nonton Moana ini, tetapi I really love the song karena liriknya itu menyatakan bahwa bagaimana kamu nggak mau hidup biasa-biasa aja yang kayaknya aman di pulau itu aman kayak gitu, tetapi ada satu panggilan dalam dirimu yang bicara dalam hati, come on, ayo keluar dari zona nyamanmu, ayo keluar karena ada yang memanggilmu di sana. Dan lagu ini berkata, how far I'll go, sejauh mana sih aku akan pergi, sejauh mana sih aku akan memimpin, lead with pride, katanya kan, I can make us strong, aku bisa bikin kita jadi kuat. I'm not satisfied kayak gitu dengan apa yang aku punya saat ini, aku nggak puas gitu. Nah, ini relevan banget dengan pembicaraan kita pada sore hari ini dengan tamu kita. Alright, so semua brand premium pilihan. okay, I will play this instrument. The more you listen to while the
Oke. Kita nantikan tamu kita untuk bergabung. Yeah, for your information, I'm talking to you right now from Palangkaraya City, Central Kalimantan. And our guest today, dia base-nya itu di North Kalimantan, Kalimantan Utara. Wow. Saya juga semangat nih, jadi penasaran ini nanti ngobrolin apa ya kita. Soalnya aku sendiri belum pernah ke Kalimantan Utara, pernahnya itu ke Kalimantan Timur. Alright, we got you. Hi, Ores. Hai, Halo, apa kabar? luar biasa baik Kak. Oh, luar biasa baik, dahsyat. Oh my gosh, it's been a long time ya dari terakhir kita ketemu kayaknya tahun 2018 ya kalau nggak salah ya. Ya, 2018 ya, sekarang udah ketemu. Ya, 2018 dan kamu terlihat seperti seorang perempuan muda yang mature, yang udah lebih dewasa ya kelihatannya. But anyway, kamu masih remaja ya kalau dibanding sama aku kayaknya 2 tahun yang lalu. Oke, kayaknya kerasa gitu udah tuanya. Oke, Ore, selamat datang bergabung di hari yang ketiga. Ini adalah sesi yang spesial banget untuk bisa ngobrol sama Ore di sini ya. Dan Ya. mungkin buat teman-teman yang udah lihat nih ya di postingan Ranuwelum ya sebelumnya bahwa Ore ini dia adalah seorang penari, dancer ya. I mean, you need to watch her dancing, guys. Karena di usianya yang masih sangat muda, Ore ini dia bisa banget apa ya kalau aku bilang itu punya aura, aura panggungnya gitu loh, yang itu nggak semua orang punya gitu. Ya nanti Ore akan cerita lebih banyak tuh tentang pengalamannya ya waktu manggung, oke. Tetapi mau confirm nih, Ore sekarang nih posisinya di Malinau ya? Ya, sekarang posisi saya di mana Kak? Alright, Malinau itu Kalimantan Utara. Ibu kotanya Kalimantan Utara ya? Oh, bukan ya? Kabupaten? Kalau ya kabupatennya di Kalimantan Utara itu salah satunya itu Malinau. Alright, I see. Oke, Ore, langsung aja nih. Aku kasih kesempatan Ore untuk menyapa teman-teman kita di sini yang lagi nonton live dan juga nanti yang akan nonton after the live ends. Jadi silahkan say hi buat mereka dan perkenalkan dirimu mungkin dan dari suku apa yang dikerjakan. Whatever you want to say, just say it. Oke. Baiklah. Perkenalkan, nama saya Orea Nipal. Saya berasal dari Kalimantan Utara dan saya berasal dari suku Dayak Kenya Omaklung. Dan yang seperti yang saya lakukan sehari-hari saya yaitu karena saya seorang pelajar, jadi saya belajar tiap harinya karena dalam sistem daring ya jadi sekarang kita belajarnya dari rumah saja. Alright. Ya, jadi karena pelajar sekarang kerjanya belajar gitu ya kata Ore. Itu that's very simple, tapi itu benar. Oke, Ore. Ini Ore kalau seingat aku ya, Ore ini kan dia dari desa Setulang kan ya. Ore dari desa Setulang asalnya. Nah, Setulang ini kalau nggak salah yang terletak jauh ya kalau kita mau ke Setulang itu di Kalimantan Utara. Mungkin Ore bisa cerita sedikit nih tentang Setulang itu gimana sih, Kalimantan Utara kayak gimana sih? Soalnya aku sendiri belum pernah ke Kalimantan Utara dan mungkin teman-teman yang lagi nonton mungkin belum banyak tahu nih tentang Kalimantan Utara. Karena kan secara Kalimantan Utara itu provinsi yang paling muda di antara provinsi-provinsi lain yang ada di Kalimantan. Baik, Kalimantan Utara itu kayak Kalimantan yang pada umumnya juga banyak kabupaten, terdiri dari banyak suku. Nah, dan salah satunya adalah suku Dayak Kenya Omaklung. Ya, yang seperti kata Kak Sinta ya, bagaimana itu ya di Kalimantan. Ya, kayak di Kalimantannya teman-teman semua, kakak-kakak semua, ya seperti itu. Nah, kalau di desanya saya, kita salah satu objek wisata yang biasa dikunjungi oleh orang dari luar. Nah, dan karena dalam masa pandemi ini, jadi desa wisata kita
dia jadi tertutup gitu, jadi em, nggak dibuka buat umum gitu, karena di sana juga eh, biasanya ada turis dari luar, dan Alright. biasanya tiap tahun di desa wisata Setulang itu ada bekerja sama dengan universitas, itu mahasiswa yang dari Inggris, yang bagaimana tiap tahun pasti bakalan datang ke sana. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran Kalimantan atau yang biasa kita atau desa wisata Setulang, teman-teman bisa langsung aja ke sana gitu. Kalau ke Setulang mahal nggak biayanya? Kalau ke Setulang ya lumayan lah Kak ya, karena Kalau misalnya turunnya di bandara mana gitu? Kalau misalnya kita mau ke Setulang tuh kan kita ke bandara dulu tuh, sampai di kota mana, terus habis itu kemana gitu? Naik bis atau berapa lama perjalanan gitu? Atau naik perahu? Kalau mau ke Setulang ya, kalau kita biasanya itu kita ada, kalau misalnya dari Bali ya. Nah, misalnya kalau kita yang dari Bali, kita bisa transit langsung ke Balikpapan. Nah, Balikpapan ke Tarakan. Ke Tarakan naik speed ke Malinau. Dari Malinau-nya ke Setulangnya itu sekitar 1 jam atau 45 menit gitu. Tergantung dari yang membawa kendaraan gitu. Itu darat atau air? Itu speed juga? Kalau ke Setulang darat Kak. Oke. Kalau dari Oke. Kalau dari Tarakan ke Malinau itu dia naik speed. Bisa juga naik pesawat. Bisa dari Tarakan ke Malinau bisa naik speed, pesawat gitu. Alright. Berarti kalau di Setulang itu udah ada sinyal internet nggak sih, Ore? Oh, puji Tuhan sudah ada Kak, lancar 4G. 4G. Alright, good. Berarti ya, mungkin aku agak sedikit kali klarifikasi ya teman-teman ya, karena sebelumnya aku mention ini kayaknya di area remote area, yang aku tahu sebelumnya memang ini aksesnya agak susah gitu, tapi ternyata udah berkembang banget semenjak dijadikan desa wisata ya, kayak gitu ya, kayak ekoturism kayak gitu. Itu kalau kita mau nanya nih, kapan sih mulai desa Setulang itu menjadi desa wisata, mulai mengembangkan pariwisatanya yang ekoturism kayak gitu, itu sejak kapan ya? Kalau itu sih Kak, itu sudah lama ya Setulang dikenal gitu dengan pesona alamnya, tari-tariannya, adat-adatnya. Tapi Desa Setulang baru diresmikan pada tahun 2015 buat dijadikan desa wisata Setulang. Tapi itu sudah dikenal sejak lama sih. Saya kurang tahu kalau sejak kapan Setulang mulai dikenal. Tapi yang saya tahu Kak, Setulang mulai diresmikan pada tahun 2015. Nah, jangan sampai saat ini. Oke. Iya, kata orang belum tahu sejak kapan ya. Mungkin saat itu kamu masih bocah ya, Rea. Masih sangat bocah, Kak. Masih main kelereng. Jadi nggak tahu. Tapi sejak kamu kecil itu turis-turis sudah datang terus ya ke situ ya? Ya, sudah datang. Ya, udah datang. Banyak sih yang datang ke Setulang gitu. Sebelum diresmikan jadi desa wisata. Alright. Oke, menarik sekali. Jadi kalau gitu aku mengartikan kayak desa Setulang ini dia bisa berkembang menjadi desa wisata dan mengembangkan ekoturismnya sendiri itu karena inisiatif masyarakatnya ya. Jadi karena masyarakat desanya sendiri yang punya inisiatif mengembangkan kebudayaan mereka, menjaga alam mereka, sehingga kemudian mereka bisa mengembangkan sebuah jadi ekotourism gitu kan, eco village di situ, dan baru 2015 malah diresmikan oleh pemerintah ya. Dan ini menarik sekali karena ini merupakan salah satu contoh nyata indigenous initiative, yaitu dari akar rumput sendiri yang bisa membantu bukan hanya untuk mempromosikan ya desa ini sendiri, tapi juga membantu untuk income
ya livelihood-nya warga di sana, karena banyak turis kan pastinya tentu ada pertumbuhan ekonomi lah, bisa bilang kayak gitu. Alright, itu tadi tentang setulang. Teman-teman aku mau bilang juga ya, teman-teman yang nonton, nanti kalau ada pertanyaan silahkan aja type di komen ya, atau menggunakan fitur pertanyaan yang ada di sini. Nanti at the end sesudah ya kayak kita ngobrol sekitar 20 menit ke depan, nanti kamu akan dapat kesempatan untuk tanya-tanya sama Ore. Oke, Ore. Saat ini kamu kelas berapa sih? Sekarang saya sudah kelas 12, Kak. Udah mau lulus tahun nih. OMG. Sudah mau lulus SMA ya? Kayaknya baru kemarin aku ketemu kamu tuh masih kecil gitu. Masih imut-imut, masih kiyowo. Ya, Gak masih kerasa. bocah. Masih bocah. Sekarang sudah menjadi gadis ya. Oke. Ya, jadi teman-teman, buat yang belum tahu ya, pasti ini banyak yang belum tahu, Ren. Nanti kamu ngobrol aja ya lebih banyak. Jadi, Ore ini pertama kali ya, aku lihat dia itu di film. Jadi film ini adalah film yang digarap sama teman kita ya, Pak David Metcalf dan Eric Esty. Judulnya itu Longsan. Nah, jadi di situ film dokumenter tapi campur kayak ada drama-dramanya juga di dalam untuk kayak ada jam flashback. Jadi di situ si Ore ini dia jadi jadi ini ya, jadi temennya yang si tokoh utama ini ya. Tokoh utama ini kan ceritanya dia waktu kecil kayak gitu main di sungai gitu, terus Ore juga bergabung jadi teman-teman masa kecilnya kayak gitu. Dan waktu itu kamu memang masih kecil banget, aku ingat nonton itu tahun 2015 deh kalau nggak salah ya, aku nonton itu. It's like 6 years ago. Kemudian kita ketemu lagi tahun 2017 ya, pertama kali yang ketemu langsung waktu itu. Ingat nggak? Pertama kali kita ketemu di Jakarta ya kan? Iya. Ya, pertama kali ketemu di Iya, di Jakarta. Nah, kamu di Jakarta ngapain waktu itu? Coba kamu deh yang cerita, jangan aku yang cerita. waktu saya di Jakarta, ya. Dan itu momen pertama kali saya keluar dari Kalimantan gitu. Jadi waktu masih kecil gitu kan. Jadi waktu di sana ya ngikuti apa yang jadi schedule gitu. Nah, jadi nggak ngapa-ngapain sampai di sana istirahat tidur, besok bisa ikut acara gitu. Acaranya apa waktu itu? Ingat nggak acara kita apa? Ngapain? Ayo. Kalau nggak salah itu adalah pemutaran film ya. Film, kalau nggak salah itu adalah acara Virit Festival Bali kalau nggak salah itu. Itu nextnya, lanjutnya. Habis itu kamu terbang ke Bali kan? Ya. Iya. Oke, jadi untuk sekedar mengingat memorimu kembali oleh ini aku mau kasih tunjuk teman-teman tahun 2017 ketemu sama Ore waktu itu di Amerika. Ya kan? Itu adalah center kebudayaannya dari Amerika di Indonesia, dan waktu itu Ore datang bersama dengan Pak Pilius ya kalau nggak salah ya, salah satu penatua di sana ya Ore ya, Pak Pilius main sape ya kalau nggak salah ya. Pak Pilius dan Pak Barnabas satunya. Iya benar banget. Jadi waktu itu Pak Pilius sama Pak Barnabas tampil main sape, terus Ore nari kan ya. Iya, ya Kak ya. Iya. Ini agak lupa-lupa dia. Oke, I will just show you this clip, guys. Oke. Bring back the memory Ore waktu kecil.
siapa tuh? Ah. Alright. Ini Papilius. Alright. Itu Ore. Okay. I'm just bringing back the memory. Jadi waktu itu ya Ore ya kita punya kegiatan, kita screening film di Ed Amerika dan kemudian kita tampil ya nari. Jadi waktu itu sebenarnya itu kan Ore sama Papilius dan Pak Barnabas mereka dari Dayak kayaknya Omalung. Nah waktu itu saya itu adalah anak yang tersesat. Jadi saya Dayak Manyang tapi ikut nari gitu sama mereka. Gitu. Dan waktu itu juga ada kolaborasi kita bersama dengan penari ya dari Native American. Nah, jadi Ore, kamu cerita deh, waktu itu kan Ore pertama kali keluar Kalimantan, kan ya? Keluar Kalimantan, pertama kali naik pesawat, itu gimana perasaan kamu waktu itu? Kamu kan masih kecil banget, maksudnya kamu masih di bawah umur, kayak gitu loh. Berani sih, gitu. Padahal nggak tahu ini nggak mau ngapain, gimana di sana, gitu kan. Biasanya kan orang tua kita harus gimana gitu kan kalau kita perjalanan sendiri tanpa orang tua. Nah waktu itu gimana sih Ore kok bisa diizinkan? Terus Ore sendiri ada rasa takut nggak atau kayak gimana tuh waktu itu? Ya, waktu itu sih Kak, jujur saya bingung gitu nah, karena tiba-tiba Pak David bilang ke saya, Ore nanti ikut ya ke Jakarta sama Pak Pilius dan Pak Barnabas. Saya kebingungan, ada apa gitu. Ada acara apa gitu kan, dan waktu itu kan sempat juga orang tua juga berpikir kan karena orang masih kecil kan, masih di bawah umur. Nah sempat ada rasa ragu gitu. Nah sampai Pak Pilius ngomong ke orang tua kalau gini orang mau diajak menari, jadi sehingga orang tua saya bisa mengizinkan saya untuk pergi gitu. Dan waktu mungkin ya karena baru pertama kali ya, jadi saya tuh terlalu bergantungan sama Pak Pilius dan Pak Barnabas gitu. Jadi kemana-mana harus pergi ikut karena orang ini kan orang lebih tua dari saya gitu. Nah jadi saya harus ikut yang mereka bilang gitu. Jadi jujur saya juga merasa malu gitu. Nah karena baru pertama kali tampil dan jujur waktu itu saya belum terlalu menguasai yang namanya teknik menari gitu. Jadi saya sempat bingung kan, aduh saya mau ngapain nanti, saya harus nari apa, saya harus tunjukin apa gitu. Jadi itu sempat dibilang ke Pak Pilius kan, Pak Pilius bilang gini, nari aja nanti, putar kayak gini, nari seperti itu, nari gini-gini. Ya baiklah, karena saya juga bingung karena saya baru pertama kali ikut kayak gitu, baru pertama kali nari, pertama kali di depan banyak orang, dan itu di luar Kalimantan gitu ya langsung. Dan bukan hanya di depan, nggak hanya di luar Kalimantan, tapi itu big audience, international audience gitu. Kamu gugup nggak sih waktu itu? Gugup sangat Kak. Saya yang sudah gemeter banget waktu itu. Saya udah nari di depan, saya harus ngapain gitu. Nah, saya sudah fokus gitu. Dan untung waktu itu kan ada kasih tenangin gitu. Oh masa aku nenangin? Kayaknya enggak. Aku nggak ingat aku nenangin kamu karena kamu itu udah kayak profesional banget dan kamu bener-bener enjoy the stage kayak gitu loh. Jadi aku juga nggak nyangka itu pertama kali. Gugup sih Kak, gugup. Buat
kalau soal nari seperti biasa sih saya udah biasa, tapi kan itu kan yang tingkat internasional, jadi wah lain lah suasananya gitu, kayak yang biasanya ditonton-tonton oleh orang-orang yang di sekitar kita aja, jadi harus ditonton oleh orang luar negeri gitu kan, gugup. Iya, iya kan beda ya, beda international stage gitu. Dan aku ingat waktu itu, jadi Ore langsung terbang ke Bali juga kan ya waktu itu untuk satu acara Iya, Kak. lagi, dan di sana kalian tampil bersama satu panggung sama 3 orang lain performers dari Amerika, dan yang tampil sama-sama Ore waktu itu bukan cuma penari biasa loh teman-teman, sangat amazing. Apalagi kamu bilang kamu nggak pernah sebelumnya, tetapi ketika kamu ada di panggung itu seperti kamu udah melakukan itu seumur hidupmu gitu loh, dan semua orang bisa lihat itu. That's amazing. Yeah. Oke, ya guys, for your information, Ore ini dia masih muda banget ya, dia 18 tahun umurnya. Jadi obrolan kita nih ya, aku harus sedikit menyesuaikan untuk kayak kita tuh seumuran kayak gitu ya, teenager juga. Jadi kamu jangan gugup, Ore, santai aja. Oke. Ore ada quote kayak gini nih ya. Being a Dayak woman is a responsibility. We need to preserve the heritage and pass it to next generation. Jadi Ore bilang bahwa kalau jadi seorang perempuan, buat Ore itu adalah sebuah tanggung jawab. Karena kita harus melestarikan budaya dan mewariskannya pada generasi selanjutnya. Nah, dari kamu sendiri sih, selama ini kamu kan masih muda banget ya. Kapan sih kamu mulai menyadari bahwa melestarikan budaya itu tanggung jawab aku loh, kayak gitu? Itu kapan kamu mulai menyadarinya? Apa orang tuamu ngajarin sejak kecil, atau karena kamu mengalaminya, atau gimana sih kayak gitu? Baik, saya sudah mempelajari itu, Kak, karena di desanya kita itu juga ada yang mengajari kita gitu, bagaimana harus melestarikan budaya biar terus berkelangsungan ke generasi yang lebih muda lagi daripada kita. Dan saya sudah belajar itu dari sejak saya masih kecil, karena saya udah dikasih tahu dari orang-orang tua, baik orang tua saya, kakek nenek, dari kepala-kepala adat kan, setiap kalau ada acara pasti kayak kata sambutan pasti disampaikan bagaimana kita harus melestarikan budaya biar bisa terus berkelanjutan sampai ke generasi yang lebih muda gitu. Jadi saya sudah dari sejak saya masih kecil, dan karena desa saya adalah salah satu desa wisata, jadi itu sudah ditanamkan dari kita sejak kita masih kecil gitu, Kak. Jadi bagaimana anak masih TK atau masih kecil gitu sudah diajarin menari, sudah diajarin bernyanyi berdasar era, pokoknya semua sudah diajarin sejak kita masih kecil. Wow. Ya, jadi bisa dibilang Ore pun adalah hasil tempaan ya dari generasi sebelumnya yang sudah mewariskan warisan budaya itu ke Ore. Kemudian Ore jadi merasa nih ada tanggung jawab nih untuk juga melanjutkan warisan budaya itu ke generasi selanjutnya. That's amazing. Okay. Anyway, guys, selamat datang buat yang baru bergabung, dan di sini saya ulang lagi, kita sedang adain conversation dengan Oreanital, seorang teenagers ya, gadis muda dari suku Dayak Kenyah Omalung yang sangat luar biasa menginspirasi, dan kita mau belajar hari ini ya dari sharing kita, bagaimana sih untuk kita bisa menjadi seseorang yang confident dan berani kayak gitu. How can a Dayak woman be so confident, percaya diri itu gimana sih? Karena kan kadang kita ngalamin ya, aku nih nggak punya pengalaman, aku nggak pernah naik pesawat, gimana nanti kalau aku nggak bisa buka seatbelt kan? Yang kayak gitu-gitu tuh, karena aku ngalamin loh, pertama kali naik pesawat itu aku nggak bisa buka seatbelt gitu. Jadi kadang kita ada ketakutan untuk melangkah ke zona yang baru karena kita ngerasa nggak percaya diri, kayak kita ngerasa aku dari Kalimantan, aku dari pedalaman kayak gitu, kayaknya nggak bisa deh, kayaknya nggak mampu deh, kayaknya takut deh. Nah itu kita mau cerita gimana sih caranya kayak si Ore ini, dan mungkin yang masih muda, dia bisa untuk overcome itu gitu, dan
ya mengambil langkah lah untuk lebih maju. Dan actually I don't expect it's a prayer time there. Jadi I'm not sure kamu ada headset atau gimana sih? Atau enggak atau oh nggak ada ya ya. Oke, karena I don't expect actually it's prayer time like very early there, but it's okay. Suaranya masih bisa kedengaran nggak? Oke, orang bicara nyaring bisa kedengaran. Oke, Ore, aku mau tanya-tanya lagi nih. Ya, kamu kan dari Setulang, ya kan ya. Kemudian kamu di Melinau sekarang sekolah. Itu gimana tuh kemarin? Karena aku ingat waktu kita ketemu dan ngobrol itu kamu masih SMP. Nah, gimana ceritanya kemudian kamu memutuskan, oke, aku mau study dan melanjutkan sekolah SMA di Melinau kayak gitu. Apakah kamu sama orang tuamu di sana sekarang atau kayak gimana? Apa yang mendorong kamu untuk, aku nih harus sekolah kayak gitu? Yang buat saya SMK Kak, bukan SMA. Oke, SMK. Alright. Yang buat saya harus sekolah di Melinau karena di Setulang itu belum ada sekolah negerinya itu. Jadi Setulang kan cuma punya sekolah sampai SMP aja ya. Jadi kalau setiap yang lulusan dari Setulang dia harus melanjutkan ke Melinau lagi gitu Kak. Karena di waktu itu belum ada SMA yang buka di sana. Tapi sekarang sudah ada SMA di sana. Jadi sudah ada SD, SMP, SMA. Nah, buat saat ini saya tinggal di Melinau, saya tinggal bersama kakak saya gitu. Alright, I see. Tapi mudah aja ya pulang kampung ya karena kan dekat kan, nggak terlalu jauh juga. Lumayan. Lumayan. Karena Melinau ke Semarang itu sekitar 45 menit Kak, lumayan ya. Tapi jalannya aspal nggak sih udah? Ya, mau dibilang aspal ada aspalnya, tapi kalau dibilang yang rusak ada juga rusaknya jalannya. Nggak selalu mulus Kak. Oke. Masih berlubang-lubang ya, masih pembangunan kalau bahasa pemerintah kita itu biasanya kayak gitu. Oke. Nah kalau Ore sendiri jurusan apa nih di SMK? Kamu masuk jurusan apa ya? Kalau di SMK saya jurusan multimedia. Multimedia. Oke. Alright, multimedia. Berarti harusnya familiar nih dengan teknologi kayak gini. Enggak juga. Oke. Kang Ira sendiri cita-citanya jadi apa? Apakah? Cita-citamu jadi apa? Kamu mau jadi apa? Nanti pas lulus rencananya ngapain? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar buat saya. Karena apa? Saya bingung. Oke. Kenapa bingung? Karena saya nggak tahu, soalnya rencana sih Kak, saya mau ikut tes poluan, tapi nggak tahu lah bakalan lulus atau enggak. Tapi kamu memang pengen jadi polwan? Nggak tahu lah Kak, adu nasib Kak. Adu nasib, oke. Ini menarik ya, karena memang kalau kita di masa-masa kayak ya let's say lah seumuran teenager kayak kamu, kayak aku dulu waktu lulus SMA pun ya aku nggak tahu aku mau jadi apa gitu. Aku nggak tahu aku mau jadi apa, aku nggak tahu aku mau masuk mana, aku lanjut kuliah, oke, orang tua suruh lanjut kuliah, tapi aku nggak tahu mau masuk jurusan apa. Dan akhirnya aku memilih bahasa Inggris waktu itu karena ya papaku guru bahasa Inggris, kemudian kakakku 2 orang sudah masuk jurusan bahasa Inggris dulu di Universitas Palangkaraya. Jadi aku putuskan lah ya udahlah, kayak join aja, kayak katamu adu nasib gitu kan. Tapi ya we never know ya kemana nasib itu membawa kita, pilihan itu membawa kita, karena ternyata sekarang aku baru ngeh, wah bahasa Inggris ternyata berguna banget dengan apa yang aku lakukan sekarang ya. Aku bisa ngomong ke international audience tentang Dayak, tentang Kalimantan kayak gitu, dan itu sangat-sangat berguna. Jadi aku sangat mengerti apa yang kamu rasakan saat ini.
Tetapi yang terpenting berani kayak gitu, bukan karena bingung terus nggak ngelakuin apa-apa gitu kan ya, Re ya? Iya, Kak. Ya Kak. Nah, di sini harusnya kamu yang banyak ngomong, bukan aku. Oke, oke guys, if you have any question, you can just type your questions di apa itu eh, fitur ya, fitur pertanyaan yang ada di sini. Nanti orang akan jawab. Nah, ini ada satu pertanyaan nih udah ya dari Yusto Fernando. Pertanyaannya, di Setulang selain bekerja di wisata, apalagi pekerjaan orang-orang di Setulang? Oh, baik. Makasih atas pertanyaannya. Selain desa wisata perwisata, di sana penduduknya semuanya ada mayoritas petani semua, Kak. Petani, ya jadi petani ya kita nggak berkebun, tapi berkebunnya di sana tuh bukan kayak menanam sawit, kan. Tapi kita di sana tuh berkebun kayak menanam sayur yang tanam sayur, menanam padi. Ya itu aja, Kak. Jadi food security ya, jadi bertani, makanan itu nggak beli tapi tanam sendiri ya di sana ya. Ya, kalau selain desa wisata perwisata, di sana penduduknya semuanya ada mayoritas petani semua, Kak. Petani, ya jadi petani ya kita nggak berkebun, tapi berkebunnya di sana tuh bukan kayak menanam sawit, kan. Tapi kita di sana tuh berkebun kayak menanam sayur yang tanam sayur, menanam padi. Ya itu aja, Kak. Jadi food security ya, jadi bertani, makanan itu nggak beli tapi tanam sendiri ya di sana ya. Ya, kalau misalnya hasil panen yang nggak bagus ya terpaksa harus beli gitu, Kak. Jadi kalau bagus bisa konsumsi sendiri. Tapi jual juga nggak sih hasil panennya? Panennya dijual juga nggak keluar? Oh ya, kalau hasilnya lebih atau ada misalnya ada penduduk yang misalnya kita kekurangan uang, kita bisa jual hasil panen kita. I see. Oke. Nah, kalau di sana kan itu kalian tuh, ini aku jadi bertanya. Ya, itu tadi jawaban pertanyaan Mbak Yusuf Fernando. Nah, ini aku lagi yang nanya nih. Berarti kalau di sana ya sepengetahuan aku nih kan banyak pemain sape handal. Kalau nggak salah Uyau Morris dari Setulang juga kan? Iya, iya. Iya kan? Iya, Kak. Iya. Tuh kan kayak Pak Pilius, Pak Barnabas, kemudian Kak Uyau Morris ya. Jadi di sana itu kok bisa gitu, maksudnya kok bisa di sana tuh banyak banget kayak orang-orang pemain sape handal. Apakah itu sudah jadi bagian dari kehidupan keseharian kalian atau benar-benar diajarin kayak gitu secara resmi atau gimana sih gitu? Oh iya. Kalau soal itu, Kak, pemain sampai karena sen sampai itu adalah salah satu alat musik khasnya orang Dayak Omaklung. Jadi itu sudah ada sejak dulunya sampai hingga saat sekarang. Gitu, Kak. Karena juga kata mereka itu merupakan kayak penghibur sebagai sehari-hari gitu. Penghibur sehari-hari kayak main sampai. Jadi itu sudah ada sejak lama dari nenek-nenek moyang, mulai dari setulang dari longsaan dari longsaan ke setulang. Nah, itu sudah ada gitu. Dan itu diajarin dan terkadang, Kak, itu bisa muncul dari diri sendiri tanpa diajari, maksudnya dia kayak bisa metik sendiri gitu. Dia bisa seperti tanpa diajarin. I see, oke. Ya, jadi karena itu udah jadi bagian dari keseharian dan identitas yang udah diwariskan turun-temurun, jadi nggak heran lagi kalau di sana tuh main sape udah bukan kayak istilah belajar, tapi kayak udah menyatu kayak gitu ya, udah bagian dari ekspresi diri. Demikian juga dalam hal tarian. Oke, selanjutnya nih ada request yang dari Kak Roro. Ore, tolong perkenalkan diri dengan bahasa Dayak asalmu dong. Nah, katanya. Perkenalkan diri dengan bahasa Dayak asalmu. Nah, itu request dari Kak Roro. Terus aku mau request juga, coba nyanyiin sedikit aja lagu dalam bahasa Dayak Kenyah Omalung. Sesudah kamu memperkenalkan diri itu. Boleh ya?
Oke, oke. Oke. Ne ngadengki ore, nake cing setola, nake bemi ke blenona. Zusai lenci jakam obanco agi bada to cilapumi upinsi udah dam lapumi. Makasih bezu tega muah baik kesempatan mari. Ya, sudah. Apa artinya tuh? Terima kasih aja. Aku tahu terima kasihnya tuh. Baik, artinya itu kayak gini. Perkenalkan, nama saya Oriental. Saya berasal dari Desa Wisata Setulang. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memperkenalkan desa saya dan budaya dari desa saya. Gitu, Kak, artinya. Kalau sama-sama artinya kalau sama-sama apa dalam bahasa Dayaknya Omalung? Sama-sama. Ya kayak kan kamu bilang terima kasih, terus aku bilang sama-sama kayak gitu. Apa bahasa? Kebek. 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 Kebek ya, bukan kebek gitu ya. Kebek. Oke. Kebek ore. I hope pronounce it right. Thank you Ore. Kemudian lanjut satu lagu singkat dong, Ore. Apa ya yang biasa orang dengar lah ya, kayak yang leleng gitu ya, atau enggak yang ya. Kalau leleng kayaknya terlalu umum deh. Ya gini, aku nyanyi yang ini ya. Tapi saya nggak bisa nyanyi, Kak. Nggak apa-apa. Nyanyi sambil nari di situ bisa juga. Ini. Jangan. Baik. Oke. Saya nyanyi, Kak ya. Tedam ku ame tenaat janane de kodara du ame jangkang kuno dambalal ke kodara na ku temate dam lugeng dak mele teme tuang kazemu zuktu seng modo tuh. That's amazing. Apa artinya? Apa makna lagunya? Ya gitu. Ceritanya itu ketika seorang anak bertanya kepada bapaknya, "Tenem ku ame, kemana bapak pergi?" Nah, dan tenaat janane dek itu pergi lihat jalanan gitu. Gitu Kak. Jadi ceritanya itu menceritakan tentang seorang yang berjuang buat anaknya, buat jalan ke depannya gitu. Wow, itu luar biasa banget, terharu ya. Dan memang benar kayak kalau orang tua kita ya kadang ya mereka harus pergi misalnya pagi ya berburu mungkin atau cari ikan gitu kan ya. Thank you Ore. Nah itu katanya keren suara Ore. Oke. Ore, ada pertanyaan lagi tuh. Katanya kamu kalau udah lulus kamu balik ke Setulang lagi nggak? Wah, ya kalau saya sudah lulus ya pasti saya bakalan kembali ke Setulang lagi. Karena saya kan lahir di sana, tinggal di sana juga. Jadi saya di sini kan saya ya sekolah gitu. Tapi kadang saya juga pulang ke Setulang tiap minggu, satu kali seminggu gitu. Karena kadang berkumpul sama keluarga, kadang juga bantu mama sama bapak potong padi di ladang. Wow. Potong padi, ayo jadi pengen nih ke sana. Iya, menarik kata Ore. Iya, karena saya lahir di sana, tinggal di sana, ya pasti akan balik ke sana. Bener juga. Jadi kalau ngobrol sama Ore ini teman-teman ya, jangan berharap yang puitis, dia akan jawab itu straight to the point dan real gitu. Mendarat ke bumi. Oke. Ini ada request juga. Aduh, maaf banget kita nggak bisa nih mengarungut sesi ini adalah sesi untuk Dayaknya
Omalung, jadi kita nggak ngarungut di sini tapi mendengarkan nyanyian-nyanyian dalam bahasa Dayak kayaknya Omalung itu tadi kayak nyanyiin Ore. Jadi kalau nanti teman kita ini Alfredo Syarian kamu mau dengerin karungut, nah ini stay tune untuk hari selanjutnya ya, nanti akan ada nih tamu kita yang akan bisa ngarungut ya. Oke. Ore. Kita masih ada waktu nih ya, jadi aku mau tanya-tanya lebih banyak lagi ya tentang Ore, tapi ini bukan pengetahuan, tapi lebih kayak pemikiran kamu sendiri. Menurutmu, bukan menurut ya, apa yang kamu mau bilang nih kalau misalnya ada nih kayak entah seumuran kamu ya, cewek-cewek Dayak, atau mungkin ada yang masih lebih muda dari kamu, atau mungkin yang usianya 15 tahun, yang kayak kamu dulu waktu kamu pertama melangkah keluar kan itu masih kecil. Nah itu kamu mau bilang apa ke mereka? Gimana sih supaya mereka bisa jadi percaya diri dan berani gitu untuk ngambil kesempatan, walaupun nggak pernah, walaupun malu, walaupun rasanya agak minder. How can we be confident gitu? Gimana sih supaya kita bisa percaya diri? Nah, Ore mungkin bisa sampaikan nih ke teman-teman di sana. Kasih petuah lah ke mereka gitu. Oke. Kalau itu kayak tips gitu ya kayak tips gimana bisa jadi Ya, tips diri. boleh. Nah, kalau saya secara pribadi ya, tips saya biar percaya diri, biar nggak kaku atau bagaimana, saya tuh berpikir dan ke diri saya sendiri gitu. Kalau saya nggak berani, kalau saya nggak bisa, saya nggak bisa jadi apa-apa gitu. Jadi saya kadang kita harus ambil keputusan gitu dalam hidup kita. Jadi kalau kita nggak berani atau nggak percaya diri, memang setiap orang pasti nggak percaya diri. Dan saya juga kadang nggak percaya diri sama diri sendiri. Tapi kadang kita juga harus cari motivasi dari orang lain gitu Kak, yang lebih berpengalaman ya. Kalau saya bisa jadi seperti ini, saya juga minta dari pengalaman kakak-kakak yang lebih besar dari saya, bagaimana sih biar jadi percaya diri. Nah, mereka bilang seperti ini, kalau kamu mau jadi orang hebat, kamu harus percaya diri dan tetap yakin dan tetap fokus sama tujuanmu gitu. Jadi saya percaya diri percaya diri itu Kak terkadang harus berpikir juga. Benar. Aku setuju dengan yang kamu bilang bahwa semua orang pasti ada momen rasanya kayak nggak percaya diri kayak gitu. Dan takut kan ya rasanya, biasanya kayak takut salah, gimana kalau takut ditertawakan gitu kan nanti. Aduh gimana nanti kalau istilahnya ceket, kaku gitu, stuck gitu. Jadi kita punya banyak kekhawatiran sehingga kemudian kebanyakan orang akan memutuskan mending nggak usah deh gitu kan ya. Jadi akhirnya mereka nggak mengambil kesempatan itu karena mereka takut dengan resiko. Tetapi aku jadi bikin quote kayak gini nih dari apa yang dibilang Ore tadi ya. Sebenarnya aku udah bikin juga sih quote-nya hari ini. Jadi tetaplah melangkah maju meskipun ketakutan gitu. Karena itulah sebuah keberanian. Iya, bujur kan? Bujur. Ya, sip. Oke, sorry, aku menghilang tiba-tiba. Salah pencet. Oke, itu tadi cerita-cerita dari Ore. Teman-teman, buat yang mau tahu Dayak Kenyah Omalung itu di mana, ini tadi Ore ada ngomong dia posisinya di Kalimantan Utara kayak gitu. Dan kalau teman-teman mau tahu lebih banyak bisa lihat di Google, bisa search di situ Desa Setulang gitu ya. Jadi kamu nanti akan lihat tuh di situ bahwa betapa komunitas Dayak Kenyah Omalung ini dia punya kebudayaan yang sangat luar biasa, menarik, dan bukan hanya budaya mereka dalam artian tarian, nyanyian, dan musik, tetapi juga dalam menjaga hutan. Ya. Nanti akan lihat tuh di situ bahwa betapa komunitas Dayak Kenyah Omalung ini dia punya kebudayaan yang sangat luar biasa, menarik, dan bukan hanya budaya mereka dalam artian tarian, nyanyian, dan musik,
tetapi juga dalam menjaga hutan ya. Dan Kalimantan Utara sendiri termasuk masih punya tutupan hutan itu rapat ya, Ore ya. Masih rapat banget kan ya hutannya. Kayaknya di tempat kamu hutan adatnya gimana tuh, masih di sana? Masih udah terinvasi perusahaan atau kayak gimana? Hutan di Setulang Kak masih utuh. Masih utuh dan di sana dijaga oleh lembaga adat. Jadi nama di sana itu adalah hutan tanah. Itu artinya hutan yang dijaga. Jadi betul-betul dijaga. Hutan dan tanah, di sana hutan tanah Olen. Tanah Olen. Nah, itu dia. Itu tadi ngingat itu, coba agak lupa gitu loh. Ini apakah ini di daerah Setulang atau Sungai Utik? Tadi aku tuh sempat pikir. Makanya kalau orang mention benar, hutan tanah Olen ya kan ya. Hutan murni, hutan perawan masih kan ya. Wow. Iya. Dan di sana juga Kak banyak yang bikin orang-orang yang dari luar itu ke Setulang itu adalah hutannya. Yang dicarinya mereka adalah hutannya. Karena di sana menurut mereka hutannya masih asli. Dan di sana yang kita juga di desa Setulang dan di hutan itu kita juga punya pohon besar. Dan salah satu di sana adalah termasuk nomor 9 ya, paling besar di dunia gitu. Di sana salah satunya ada di Setulang gitu. Wow, luar biasa. Ya, ini informasi yang sangat penting sekali ya buat kita teman-teman, bahwa di sana masih ada hutan yang benar-benar murni, hutan the real rainforest, masih dengan pohon yang udah usianya ratusan tahun kan ya, udah dijaga gitu. Dan masih utuh sampai sekarang tanpa ada invasi dari industri ekstraktif. Alright. Thank you Ore for your sharing. Kita masih punya 5 menit nih. Ore, kalau ada lagi yang mau diceritain, silahkan, atau teman-teman ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Atau Ore mau menari, menyanyi, apapun itu. Tapi terima kasih banget loh, karena kamu udah ngasih waktu. Aku ingat kemarin katanya, aduh di Malinau ini sinyalnya susah gitu. Kita mau kontak Ore juga susah gitu. Iya, ini hari ini Kak, syukur-syukur tadi mulai dari jam 9 ke sekitar jam 12, jam 1 itu jaringannya betul-betul nggak ada Kak. Jadi puji Tuhan lah kan. Saya juga tadi dari Setulang Kak. Jadi tadi saya dari Setulang saya ke Malinau, jadi bisa ini sama Kakak gitu. Karena di Setulang juga jaringannya bermasalah gitu. Oke. Ya, itulah tantangan kita ya di Kalimantan. Tetapi ini lancar banget nih ini sinyalnya ya. Syukurlah ya. Akhirnya kita bisa ngobrol dan I'm so happy karena sudah 2 tahun baru kali ini lagi ngobrol sama kamu nih. Benar. Ya. Okay, cool. Alright. Guys, we are at the end of this talk series. Jadi dari sepanjang pembicaraan tadi ya, kita udah bicara banyak, ngobrol sama Ore tentang Desa Setulang, tentang Kalimantan Utara, tentang Dayak Kenyah Omalung, tentang musik sate, dan juga tentang kenapa seorang perempuan Dayak itu punya tanggung jawab gitu untuk mewariskan warisan budaya ini kepada generasi selanjutnya. Dan kupikir ini relate banget dengan kemarin yang kita bahas ya di hari pertama dan hari kedua. Kita juga bicara hal yang sama, bahwa perempuan entah dia muda, ya kayak orang ini kan masih muda, teenagers gitu, entah yang sudah agak tua ya, atau yang tua banget, kita semua punya tanggung jawab untuk mewariskan budaya itu ke generasi selanjutnya. Dan berinvestasi untuk anak-anak kecil yang mereka adalah penentu masa depan Kalimantan, itu sangat-sangat worth it gitu. Dan mari kita belajar sama-sama juga, bukan hanya kayak spending our time dalam hal-hal ya era globalisasi, you know lah, ya modernism, kita tahu gitu. Tapi mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan untuk desa kita, untuk komunitas kita ya. Dan jangan ragu untuk bersekolah. Jangan ragu, jangan takut, walaupun dari pedalaman ya, walaupun nggak pernah ini, nggak pernah itu, tapi harus tetap kejar mimpi. Gitu ya, Rea? Kayak Ore. Ya. Dan walaupun ada keraguan gitu ya, Rea, yang kayak bingung, aduh nasib. Tapi tetap maju, tetap sekolah.
ya kan? Harus tetap Jangan semangat biar putus asa. Benar-benar. Aku catat banget loh. Buat kita semua dan buat teman-teman yang nonton atau mungkin kamu bisa share ke keluargamu, sepupumu atau siapapun. Ayo sekolah kayak gitu. Jangan menyerah pada pendidikan. Gitu ya. Ini nih Ore contohnya. Ore kapan lagi nih kira-kira Ore bakal manggung? Aku tuh pengen banget untuk bisa lihat kamu tuh nari lagi ataupun menari bersama kamu karena 2018 itu waktu kamu tampil di Indigenous Celebration itu kamu itu shining shimmering splendid sampai foto kamu itu kan kita pakai ya jadi poster waktu itu. Apa nih kira-kira? Belum ada info Kak, gimana soalnya Belum ada lagi, info. Nah, dan Lagi sekarang ini sih ya lockdown. ya, dan sekarang sih kayak lebih fokus ke sekolah aja dulu gitu. Alright, fokus ke sekolah dulu. Ya nggak apa-apa ya. Tapi orang masih nari ya? Masih bisa loh. Iya masih Udah. Kak. Masih jago. Oke, Ore. Terima kasih banyak untuk share-nya pada sore hari ini. Ini ada banyak dukungan dan cinta buat Ore dari teman-teman semua yang komen di sini. Ore hebat, terima kasih telah menjaga hutan. Terima kasih telah menjadi contoh bagi perempuan-perempuan Dayak muda lainnya untuk terus menjadi berani dan jangan takut untuk perjalanan sendiri, naik pesawat sendiri meski tanpa orang tua gitu ya. Dan ambil setiap kesempatan yang diberikan. Itu terima kasih dan kami mendukung kamu, semoga sukses selalu, semoga studinya juga lancar dan nanti kalau tes POL 1 juga semoga bisa lulus sesuai mimpi kamu. Percayalah gak ada yang sia-sia kalau kita bekerja keras dan kita berusaha. Kayak orang tua aku sudah memberikan wajakan. Okay, thank you so much guys, thank you for joining us. This is the end of our talk today dan jangan lupa bahwa dalam 4 hari ke depan, ya ini kan hari ketiga, kita masih punya 4 hari ke depan, kita masih akan berbicara dengan sosok-sosok perempuan Dayak lainnya yang juga tidak kalah menginspirasi dan tentunya mereka punya ceritanya masing-masing. Kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman mereka, dari budaya komunitas mereka. Ya, I'm really looking forward to that. Aku yakin Ore juga ya menanti-nantikannya. Selama di sana masih ada sinyal di Malinau, jangan lupa join ya besok ya Ore. Okay. So thank you sekali lagi, berapa kali aku udah bilang thank you ya. Intinya thank you banget dah ya atas waktunya. Ore terima kasih. Salam buat Papilius kalau ketemu di sana sama Barnabas juga. Terima kasih banyak dan selamat sore. Kita akhiri ya teman-teman. Bye-bye.